Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diberkahkan hidupnya. Kita jumpa lagi di ceramah minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan judul Pintu-pintu surga. Banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang adanya pintu-pintu surga, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, bahagialah, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Tetapi dari beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti berapa banyaknya pintu-pintu surga tersebut. Namun dalam sebuah hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya. Melainkan dibuka baginya 8 pintu surga, dan ia dipersilahkan untuk masuk ke dalamnya melalui pintu-pintu itu yang dikehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Pintu-pintu surga itu bermacam-macam sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di dalam surga itu ada pintu jihad, yaitu pintu yang dipersiapkan untuk orang-orang yang ahli jihad. Ada pintu sholat yang dipersiapkan bagi orang yang ahli sholat. Ada pintu puasa, yaitu pintu yang dipersiapkan bagi orang yang ahli puasa. Dan ada pula pintu sedekah, yaitu pintu yang dipersiapkan bagi orang-orang yang ahli sedekah. Dalam sebuah hadis yang lain juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya di surga terdapat pintu yang bernama Rayyan, di mana orang-orang yang berpuasa atau Ramadan akan masuk surga melalui pintu itu pada hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang dapat melewatinya selain mereka orang-orang yang berpuasa. Dikatakan oleh penjaga pintu itu, di mana orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga melalui pintu itu selain mereka. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga semua, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga melalui pintu itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga telah diterangkan bahwa surga itu mempunyai 8 pintu. Pintu-pintu surga itu sangat megah dan indah, terbuat dari emas dan mutiara, dan didesain khusus sesuai dengan mereka yang akan memasukinya. Dan di depan pintu yang pertama tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Adapun ke-8 pintu surga itu adalah sebagai berikut. 1. Pintu surga yang disediakan untuk para nabi dan rasul serta para syuhada dan para dermawan. Yang kedua, pintu surga yang disediakan khusus untuk para ahli sholat dengan menyempurnakan wudhu dan menyempurnakan pula syarat rukun sholat. Yang ketiga, pintu yang disediakan untuk orang-orang yang menunaikan zakat dengan tulus ikhlas. Yang keempat, pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang selalu menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, pintu yang disediakan untuk orang-orang yang mampu mengekang keinginan nafsu syahwat dari perbuatan zina dan maksiat. Yang keenam, pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang ketujuh, pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah menegakkan agama Allah. Yang kedelapan, pintu surga yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa dan memalingkan pandangan dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah, untuk orang-orang yang beramal soleh, dan untuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, serta untuk orang-orang yang menyambung silaturahmi. Itulah gambaran tentang pintu-pintu surga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dilalui oleh para ahli surga untuk masuk ke dalamnya. Mu'adz radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, kunci-kunci surga itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Al-Jami'us Shaghir halaman 294. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sebagai berikut. Kunci surga adalah sholat, sedangkan kunci sholat adalah bersuci. Al-Jami'us Shaghir halaman 292. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa itu adalah kunci rahmat, wudhu itu adalah kunci sholat, dan sholat itu adalah kunci surga. Al-Jami'us Shaghir halaman 156. Sabda Rasulullah SAW pula yang artinya sebagai berikut, pedang-pedang itu adalah kunci surga. Al-Jami'us Shaghir halaman 178. Maksudnya adalah pedang-pedang yang dipergunakan untuk berjihad dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah dan dari segala bentuk ancaman dan rongrongan kaum kafir yang hendak menghancurkannya. Itulah diantaranya kunci-kunci surga yang dapat dipakai untuk membuka pintu surga. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk menunaikan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan begitu kita nanti akan mendapatkan kunci surga yang dapat kita pakai untuk membuka pintu surga, sehingga kita dapat masuk ke dalamnya dengan mudah dan selamat. Itulah sebagai gambaran bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk mengetahui tentang keberadaan surga yang akan kita masuki di akhirat nanti. Namun demikian, bahwa untuk memasukinya itu harus melalui pintu-pintu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu tersebut memiliki kuncinya masing-masing, dan kunci-kunci tersebut adalah amal-amal kita sewaktu hidup di dunia. Maka alangkah bahagianya jika di akhirat nanti ketika kita dipersilakan untuk memasuki surga oleh Allah Subhanahu wa taala telah memiliki kunci pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.